Ini adalah cerita yang paling mencekam dari rumah sakit ini. Bapak keluar dari rumah sakit kosong yang itu, Pak. Apa Bapak petugasnya? Yang paling mengerikan adalah kisah seorang pasien yang dioperasi oleh dokter yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya. Halo Sobat Halus sekalian, selamat datang di Haluan Misteri. Tempat di mana realita bertemu dengan sisi gelap yang tidak terlihat. Malam ini kita akan menyelami kisah yang terjadi di sebuah tempat yang semestinya menjadi simbol penyembuhan. Namun justru menjadi saksi bisu dari jeritan yang tidak terdengar. Langkah kaki yang tidak terlihat dan roh-roh yang enggan pergi. Bayangkan, lorong rumah sakit yang sepi di tengah malam, lampu yang berkedip, dan suara-suara aneh yang seolah memanggil dari ruang kosong. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata dari mereka yang pernah bersentuhan dengan dunia yang tidak kasat mata. Di balik dinding putih rumah sakit, ada kisah kelam yang menunggu untuk diceritakan. Jadi, matikan lampu, pasang headset kamu, dan siapkan diri. Karena malam ini, Haluan Misteri akan membawamu menelusuri lorong gelap di sebuah rumah sakit horor. Dan ingat Sobat Halu, tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Kisah pertama datang dari Rumah Sakit Arjawinangun, Cirebon. Sekali lagi, ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata yang terjadi di Rumah Sakit Arjawinangun, Cirebon. Tempat yang kini dikenal sebagai salah satu bangunan paling angker di Jawa Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dibangun pada tahun 1970 sebagai puskesmas dan berkembang menjadi rumah sakit. Namun, pada tahun 2014, rumah sakit ini ditinggalkan karena lokasinya dianggap kurang strategis. Sejak saat itu, bangunan ini terbengkalai, ditumbuhi semak belukar dan menjadi sumber berbagai cerita mistis. Bangunan tua ini kini menjadi tempat eksplorasi para pemburu kisah horor dan uji nyali. Salah satu kejadian terjadi pada tanggal 2 September 2001. Terjadi kecelakaan kereta api di wilayah Cirebon yang menyebabkan 42 orang tewas dan 45 lainnya luka berat. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Arjawinangun. Kamar jenazah rumah sakit ini tidak mampu menampung semua korban, sehingga beberapa jenazah ditempatkan di lorong-lorong rumah sakit. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa arwah korban masih menghuni rumah sakit ini. Banyak laporan tentang penampakan di Rumah Sakit Arjawinangun, sosok pocong, wanita berbaju merah, suster membawa jenazah, dan suara tangisan sering terdengar di malam hari. Salah satu penelusuran menunjukkan penampakan suster membawa jenazah di lorong rumah sakit. Keluarga dari Indramayu mengantar anaknya yang hendak melahirkan ke Rumah Sakit Arjawinangun. Mereka melihat rumah sakit tampak normal dengan aktivitas seperti biasa. Setelah anaknya melahirkan, sang ayah keluar untuk membeli air panas. Namun, satpam yang berjaga terkejut karena rumah sakit itu sudah lama tidak beroperasi. Ketika mereka kembali, rumah sakit itu gelap dan kosong. Di dalam mereka menemukan anaknya terbaring di atas kasur yang kotor, dikelilingi sarang laba-laba bersama bayi yang baru dilahirkan. Banyak YouTuber dan TikToker melakukan eksplorasi di Rumah Sakit Arjawinangun. Mereka merekam suara-suara aneh, penampakan, dan aktivitas gaib lainnya. Beberapa di antaranya mengalami kejadian mistis yang sulit dijelaskan secara logika. Rumah Sakit Arjawinangun kini menjadi simbol misteri dan ketakutan. Apakah benar ada dunia lain yang beroperasi di balik dinding-dinding retaknya, atau hanya imajinasi kita yang bermain?
Jika Anda berani, datanglah ke sana. Tapi ingat, tidak semua yang terlihat adalah nyata. Dan tidak semua yang nyata bisa Anda lihat. Cerita kedua datang dari Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen. Rumah sakit yang masih melayani dari dunia lain. RSUD Kebumen yang terletak di Jalan Rumah Sakit nomor 13 Bojong Pancar Kebumen memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda. Dibangun pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari misi Zending. Rumah sakit ini telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting. Namun, cerita ini dimulai pada tanggal 15 Januari 2014. Pelayanan medis dipindahkan ke gedung baru di Jalan Lingkar Selatan Muktisari dan bangunan lama resmi dikosongkan pada Maret 2014. Sejak ditinggalkan, bangunan RSUD lama tampak terbengkalai. Lorong-lorongnya gelap, dipenuhi debu dan coretan. Beberapa bagian bangunan mulai rusak dengan atap yang runtuh dan jendela yang pecah. Namun, meski terlihat tak berpenghuni, banyak yang merasakan kehadiran sesuatu di dalamnya. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang pria dari Kecamatan Krakal yang membawa istrinya yang hendak melahirkan ke RSUD lama pada malam hari. Mereka diterima oleh perawat dan bidan, dan proses persalinan berjalan lancar. Namun, keesokan harinya, mereka menyadari bahwa rumah sakit tersebut telah lama ditutup. Tidak ada aktivitas medis di sana. Mereka juga tidak mengetahui bahwa RSUD telah pindah ke lokasi baru. Warga sekitar sering melaporkan penampakan dan suara-suara aneh dari dalam bangunan. Suara langkah kaki, tangisan bayi, dan percakapan medis terdengar di malam hari. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok perempuan berpakaian perawat berjalan di lorong-lorong yang gelap. Ini adalah cerita yang paling mencekam dari rumah sakit ini. Suster Belanda dari masa lalu. Kisah melahirkan di RSUD Kebumen tidak hanya terjadi sekali. Menurut pengakuan seorang warga bernama Ibu Ningsih, kejadian aneh itu terjadi pada tahun 2016. 2 tahun setelah bangunan RSUD Kebumen resmi dikosongkan. Saat itu, adik iparnya, seorang ibu muda bernama Rika, mengalami kontraksi hebat di tengah malam. Karena panik dan tidak tahu bahwa rumah sakit itu sudah pindah, sang suami langsung membawa Rika ke rumah sakit umum daerah yang lama di daerah Panjer. Yang mengherankan, dari luar bangunan terlihat normal. Lampu-lampu lorong menyala temaram. Suasana tenang seperti rumah sakit malam hari pada umumnya. Mereka masuk melalui pintu samping yang entah kenapa tidak terkunci. Di dalamnya, mereka disambut oleh seorang suster tua berwajah pucat namun ramah, mengenakan seragam perawat zaman Belanda. Seragamnya putih lengkap dengan topi kecil di atas rambut sanggulnya. Tanpa banyak bicara, suster itu memandu Rika ke ruangan bersalin, memintanya berbaring di ranjang si tua yang ternyata masih kokoh berdiri di salah satu kamar bangsal. "Tenang saja ibu, saya sudah biasa membantu kelahiran," ucap suster itu dengan suara yang dingin namun tegas. Logatnya kaku, seperti bukan orang Indonesia. Rika pun melahirkan anaknya dengan lancar. Setelah selesai, sang suster berkata, "Ibu dan bayi dalam keadaan baik, tapi cepatlah pulang sebelum pagi." Sang suami mengangguk dan sempat bertanya, "Nama ibu siapa?" Suster itu hanya menatapnya dengan senyum datar lalu berkata perlahan, "Nama saya Suster Margareta." Mereka pulang dengan perasaan lega. Namun ketika pagi menjelang dan mereka hendak membawa bayi itu ke posyandu untuk diperiksa, barulah kabar mengejutkan datang. RSUD lama sudah ditutup sejak 2 tahun lalu. Dan tidak mungkin ada tenaga medis di sana. Pihak keluarga yang penasaran akhirnya kembali ke lokasi itu siang hari. Mereka terkejut. Ruangan yang semalam digunakan untuk bersalin kini hanya ruangan kosong, penuh debu dan sarang laba-laba. Di ranjang tempat Rika melahirkan hanya ada bekas noda darah tua dan selai topi perawat model kuno, berwarna putih kekuningan dan penuh debu. Warga sekitar kemudian bercerita bahwa dulunya saat masih dijajah Belanda, Rumah Sakit Kebumen memang pernah memiliki seorang suster senior keturunan Belanda bernama Margareta
Van Duyn. Konon dia meninggal secara misterius di rumah sakit itu pada tahun 1948 saat masa-masa genting kemerdekaan. Banyak yang percaya semangatnya masih tinggal di sana, menolong pasien dari dunia lain. Suster Margareta mungkin sudah mati lebih dari setengah abad yang lalu. Tapi bagi beberapa ibu yang beruntung atau mungkin justru yang dikutuk, ia tetap datang. Menolong kelahiran dalam lorong-lorong rumah sakit yang seharusnya sudah tidak bernyawa. RSUD Kebumen Lama kini menjadi simbol misteri yang belum terpecahkan. Apakah benar ada dunia lain yang beroperasi di balik dinding-dinding tuanya? Ataukah ini hanya permainan pikiran dan imajinasi manusia? Yang pasti, bangunan ini menyimpan cerita yang terus hidup di tengah masyarakat. Selamat datang di RSUD Undata Palu. Rumah sakit ini berdiri sejak tahun 1972. Namun, di balik sejarah panjangnya, ada kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Kisah tentang dokter yang telah meninggal 1 tahun lalu, namun masih bisa mengoperasi pasien. Ini adalah tentang kisah pasien yang merasa ditangani oleh sosok yang tidak tampak oleh mata manusia. Mari kita telusuri bersama misteri yang menyelimuti rumah sakit ini. RSUD Undata Palu, rumah sakit kelas B yang menjadi andalan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah. Dengan fasilitas yang modern dan tenaga medis yang profesional, rumah sakit ini menjadi harapan bagi banyak orang. Namun, ada bagian dari rumah sakit ini yang telah lama ditinggalkan. Gedung lama RSUD Undata. Gedung lama ini yang terletak di Jalan Undata kini hanya menyisakan kenangan. Namun, bagi sebagian orang, kenangan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Banyak warga Palu yang mengaku merasakan hal-hal yang aneh saat melewati gedung itu. Suara langkah kaki yang tiba-tiba terdengar, pintu yang terbuka sendiri, hingga penampakan sosok misterius yang hilang begitu saja. Namun, yang paling mengerikan adalah kisah seorang pasien yang dioperasi oleh dokter yang telah meninggal 1 tahun sebelumnya. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari seorang pria bernama Budi Santoso. Pada tahun 2022, Budi mengalami kecelakaan serius dan harus segera mendapatkan operasi di RSUD Undata. Karena kondisi darurat, ia dilarikan ke gedung lama rumah sakit itu, tanpa mengetahui bahwa gedung tersebut sudah lama terbengkalai. Ketika proses operasi dimulai, Budi merasakan keanehan. Ia merasa seperti ada sosok lain yang hadir di ruang operasi. Sosok yang tenang, namun dingin. Operasi berjalan lancar. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah fakta bahwa dokter yang menangani operasi tersebut, Dr. Rahmat Hidayat, telah meninggal dunia 1 tahun sebelumnya. Keluarga Budi sempat syok mendengar kabar itu. Bahkan pihak rumah sakit memastikan Dr. Rahmat sudah wafat pada tahun 2021. Bagaimana bisa Dr. Rahmat melakukan operasi di gedung tua itu? Apakah itu sebuah keajaiban atau sebuah kejadian supranatural? Budi sendiri mengaku setelah operasi selesai, ia masih merasakan kehadiran dokter itu di sekitarnya. Dan kadang terdengar bisikan lembut yang membimbingnya untuk sembuh. Namun, saat keluarga mencoba menelusuri keberadaan Dr. Rahmat di rumah sakit, mereka hanya menemukan ruang kosong dan tanda-tanda bahwa gedung lama sudah tidak lagi berfungsi. Setelah ditelusuri, ternyata dokter yang menangani pasien tersebut telah meninggal dunia 1 tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan operasi? Apakah itu hanya kebetulan atau ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan oleh logika? Apakah RSUD Undata Palu benar-benar hanya sebuah rumah sakit biasa ataukah ada dunia lain yang bersembunyi di balik dinding-dindingnya? Misteri ini mungkin akan tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Ini juga bukan kisah fiksi, tapi sebuah kejadian yang nyata yang terjadi di RSUD Soreang, Kabupaten Bandung. Siapa yang menolong persalinan itu? Siapakah bidan dan perawat yang muncul saat itu? Mari kita ungkap kisah penuh misteri ini bersama-sama. RSUD Soreang adalah rumah sakit utama Kabupaten Bandung. Namun sejak beberapa tahun yang lalu rumah sakit ini pindah lokasi.
pindah ke Gading Tutuka. Gedung lama kini terbengkalai, kosong, tidak berpenghuni. Banyak warga menghindari bangunan itu karena cerita mistis yang menyelimuti. Lorong gelap, suara langkah misterius, bayangan yang tidak terlihat mata manusia. Sekitar seminggu yang lalu, di periode tersebut, seorang warga bernama JK membawa istrinya WD untuk melahirkan. Tapi anehnya, mereka masuk ke gedung RSUD Soreang yang lama, yang sudah lama terbengkalai dan kosong. Di dalam, suasana terasa ramai, penuh pengunjung, bidan dan perawat yang sibuk. WD ditangani dengan baik. Bayi lahir dengan sehat. JK tidak curiga sedikit pun, ia bersyukur. Tapi keesokan harinya, saat membeli gorengan, seorang pedagang bertanya, "Kok Bapak keluar dari rumah sakit kosong yang itu, Pak? Apa Bapak petugasnya?" JK menjawab, "Istri saya melahirkan di situ, Pak." Pedagang itu menjelaskan, RSUD Soreang sudah pindah. Gedung itu sudah lama kosong. JK pun kembali ke gedung itu membawa istri dan bayinya keluar. Mereka masih penuh dengan kebingungan siapa yang membantu istri dan anaknya. Siapa yang membantu kelahiran proses tersebut. Mereka bingung siapa yang menolong mereka. Warga percaya RSUD Soreang lama menyimpan aura mistis. Penampakan wanita bergaun putih, suara tangisan bayi di lorong kosong, bayangan sosok tidak berwujud muncul di ruang perawatan. Suara langkah kaki dan bisikan halus meski gedung sudah kosong. Beberapa yang masuk sering mengalami kesurupan atau dingin, rasa dingin yang menusuk sampai dengan tulang. Seolah ada yang menjaga rumah sakit itu dari dunia lain. Menurut paranormal setempat, gedung ini belum bisa melepaskan energi kehidupan yang dulu ada. Ada penunggu yang aktif, membantu orang yang sedang mengalami keadaan yang darurat. Seperti yang dialami oleh JK dan istrinya. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya bidan dan perawat itu? Arwah tenaga medis yang masih setia? Atau kekuatan gaib? Tidak ada yang pasti. RSUD Soreang lama, gedung kosong yang tampak mati, ternyata ada kehidupan lain di sana yang tidak terlihat oleh mata yang biasa. JK dan keluarganya beruntung. Namun kamu, jika berani ke sana malam-malam, apakah kalian siap bertemu dengan mereka? Sosok yang tidak ingin rumah sakit itu dilupakan dan tidak ingin kamu pergi begitu saja. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk cerita horor lainnya yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Sampai jumpa di video berikutnya, jika kamu berani.